Halo everyone, good morning. Jadi hari ini aku dan teman-teman aku bakal pergi liburan ke tempat wisata yang bersejarah di Sumatera Barat. Dan kita nanti juga bakal masuk ke wahana uji nyali rumah hantu Bukit Tinggi yang lagi viral. Jadi ikutin perjalanan aku hari ini yuk. Aku pergi bareng teman-teman aku berlima, Derby, Tari, Rahmi, dan Fikri. Nah ini kita OTW ke rumah Derby, Rahmi, dan Tari. Jarak dari rumah aku ke rumah mereka itu sekitar 15 menitan kalau pakai mobil. Nah ini si Rahmi udah di mobil, dia duduk di belakang bareng kita bertiga. Ya tutup mulut ya gayanya ya, iPhone-nya terlihat ya gitu ya. Saya hai dulu, saya hai. Nah ini Tari artis kita udah di mobil. Sekarang kita mau jemput Derby. Nah tadi pas jemput Derby aku lupa ngerekam dan kita udah di perjalanan. Berhubung cuaca mendung jadi bukit-bukit itu tidak terkena matahari jadinya berawan. Nah ini kita udah di kelok-kelok, tadi ada monyet cuman karena mobilnya cepat jadi nggak kelihatan di kamera. Nah ini kita udah sampai dan kita bakal menuju ke Taman Wisata Panorama dan Lobang Japang Kota Bukit Tinggi. Kita memilih jalan pintas agar cepat dan kita tidak melalui jalan raya. Karena kita lewat jalan pintas, jadi di sekeliling kita itu adalah rumah warga. Nah, nanti tembusnya di sini, aku nggak tahu ini tempat apa, ada kayak gerbang keluar gitu. Pokoknya ya di sini ntar keluarnya. Nah, kalian bisa baca, aku nggak terlalu kelihatan jadi nggak aku baca. Nah ini kita udah hampir sampai di kawasan Panorama dan Lubang Japang Kota Bukit Tinggi. Karena kita udah memasuki jalan raya jadi udah rame banget dan ada mobil, kuda gitu, rame banget pokoknya jalannya. Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan vacation ke Lubang Japang. Seperti yang dibilang tadi kita udah hampir sampai. Pokoknya dikit lagi kita bakal sampai di pengambilan tiket untuk masuk ke kawasan Panorama Lubang Japang. Dan ya seperti yang aku pikirkan bakal rame pas pengambilan tiketnya. Jadi kita putuskan buat Derby aja yang ngambil tiketnya dan ngantri. Dan ini Derby udah menunggu antrian ya guys ya, sangat panjang. Dan kalian bisa baca tarif masuk objek wisata Taman Panorama dan Lubang Japang. Setelah menunggu lama akhirnya Derby udah selesai mengambil tiket dan kita akan masuk ke Taman Wisata Panorama dan Lubang Japang Kota Bukit Tinggi. Setelah dicek tiket masuk kita dan kita udah sampai di kawasan Taman Wisata Panorama dan Lubang Japang Kota Bukit Tinggi. Akhirnya sampai juga ya guys ya. Nah dan ini kita lagi mencari di mana letak Lubang Japangnya karena kita kan belum pernah ke sini ya. Dan ternyata Lubang Japang itu berada di arah yang orang berjalan ke sana. Nah kalian kalau ke sini bisa baca petunjuk yang tadi. Nah, akhirnya kita sampai juga di Lubang Japang Bukit Tinggi. Jadi, Lubang Japang Bukit Tinggi itu adalah salah satu objek wisata sejarah yang berada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Lubang Japang merupakan sebuah terowongan perlindungan yang dibangun tentara kependudukan Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Jadi, di sini tour guide-nya bakal ngejelasin nanti kita kemana aja dan di mana saja tempat-tempat yang ada di Lubang Japang. Sebelah kanan dulunya digunakan Jepang sebagai bekas ruangan amunisi. Tahu amunisi? Gudang senjata, amunisasi. Jadi 2 buah ruangan makan para pekerja, 1 ruangan sidang, dan 12 sisanya adalah kamar tidur Jepang atau barak militer. Poin dari objek rumah Jepang yang ini berjarak sama dapur, tapi dapur bukan dapur memasak, dapur eksekusi atau ruang pembantaian. Ada lubang pembuangan mayat, di sini ada pintu pengintaian, pintu penyergapan, pintu utama, dan pintu penghubung. Jadi kalau untuk masuk dalam sini ada pemandu, ada guide-nya. Kenapa di pintu pemandu? Dikarenakan dalam lubang Jepang ada nomor-nomor seperti ini. Tidak ada marka jalan atau petunjuk jalan, juga nggak ada eksplain aktivitas sejarahnya. Jadi dipandu kita jalannya cuma 300 meter, 20 menit, lama. Adiknya udah lihat semua terowongan di sini. Sampai ke sini. Semuanya kita lihat nanti di dalam. Oke, mau dipandu ke dalamnya? Nah, selama perjalanan kita bakal dipandu sama tour guide-nya dan bakal bercerita juga tentang sejarah yang ada di Lubang Japang. Berhubung aku belum tahu juga tentang sejarah Lubang Japang ini, yuk kita dengerin bareng. Dalam Lubang Japang ini tidak ada pantangan. Kalau adanya mau foto, mau video, silakan. Intinya nggak boleh sombong, nggak boleh kabur. Jadi boleh. Jadi Lubang Japang ini dibangunnya ibu ada yang tahun 1942 sampai 1945.
Tujuan dibangun lubang ini adalah untuk mendirikan bangker atau benteng pertahanan bawah tanah dari tentara Jepang. Lubang Jepang ini dibangunnya menggunakan pekerja atau buruh paksa disebut dengan romusa. Untuk romusa di lubang Jepang itu bukan warga Bukit Tinggi, bukan dari Sumatera Barat, tapi yang Jepang datangkan dari luar Pulau Sumatera, seperti dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Alasan mereka datangkan dari luar deh untuk menghindari seandainya para pekerja atau romusa di sini berhasil kabur, mereka nggak bisa bahasa Minang, bahasa Jawa dari sini. Jadi dalam artian dahulunya lubang Jepang ini dibangun itu sifatnya sangat rahasia. Lagi rahasianya lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi ini baru ditemukannya tahun 1946. 1 tahun setelah kita merdeka, 1 tahun setelah lubang Jepang ditinggalkan, barulah ditemukan dengan panjang total seluruhnya ada 6,5 km. Tapi yang dibuka jadi objek wisata, ini panjangnya cuma 1,5 km, dikarenakan ada yang 5 km lagi yang tembus sampai ke Bojanggada, ke Benteng Verdeko, kantor dari Ketenangan Bukit Tinggi. Di sana tidak ada ventilasi udara. Takutnya pengunjung kekurangan oksigen atau asap nafas. Iya ibu, silakan. Ibunya juga mau dipandu. Ini adiknya ada ngitung jumlah anak tetangga ini. Malangnya lah. Malang mana beta mah sama kotak gue lah. 100 berapa nak tangga ini? 132. Yang Malang tuh Apel ya, Pak? Apa? Apel. Apel. Malang. Jawa Timur. Malang Oh, Jawa foto. Timur ya. Ada foto si Ona. Nah, jika foto di lampu yang pertama foto. Mah handphonenya. Mana? Adik-adiknya di kedalaman 40 meter di bawah Taman Panorama tadi. 40 meter di bawah tanah. Jadi bukan asli dari lubang Jepang. Lubang Jepang asli tingginya cuma 1,5 meter. Gabung dilengkapi lampu seperti ini. Yang ini aslinya. Ini aslinya dek boleh dipegang, ini masih di sini. Karena sifat dari tanahnya, dia semakin kena air semakin kuat, semakin nyatu. Dari sini adik sampai ujung sana, 6 lorong di sebelah kanan, fungsinya sebagai ruang amunisi atau gudang senjata Jepang pada dunia. Amunisi ya sampai ujung sana ada 6. Ini contoh kota lubang Jepang. 2007, 2009 gempa besar tahu kan ya? Lubang Jepang rusak cuma seperti itu. Cuma lapisan dari semennya roboh. Semuanya dibatalkan karena dinilai akan merusak kontinuitas sejarah. Jadi kalau adik-adik selama ada lubang Jepang ada di pagar, lemari menjadi di dalam, ini bukanlah peninggalan dari Jepang lagi, tapi peninggalan dari rencana-rencana Pemda pada tahun 2008 tadi. Nah sekarang abang mau tanya sama adik-adiknya, merasa nggak kalau udara di sini lebih dingin daripada di luar? Yes, dingin. Iya kan? Ini dia alasannya. Itu nampak cahaya adiknya ujung sana. Ya. Itu langsung tembus ke lembah jurang Haresiano, tapi itu bukan di dasar. Itu masih di pinggang jurang. Kalau untuk ke dasar dalamnya 70 meter lagi ke bawah. Barang apa deh? Tulisan uang ini siapa? Udah Pemda. Nah, jadi dulunya barang-barang sejarah disimpan oleh mereka kan seperti itu. Ada senjata, alat-alat pengalian. Nah, dulunya disimpan di sana. Sekarang diangkat lagi ke atas karena ini. Nih tuh adik lihat di lomba Jepang banyak nih coret-coret pengunjung, banyak panelisme namanya ya. Jadi takutnya kan barang-barang sejarah mana? Boleh. Ini yang lorong-lorong ada 6 tadi, Bang? Ya, ini yang terakhirnya yang ke-6. Jadi kalau nggak kuat adik-adiknya boleh lambaikan tangan ke kamera. Nah, lomba Jepang ini pernah di tempat acara Udi Nyali, Mister Tukul, dan lain program CDN itu pernah di sini. Nah, dan sekarang adik posisi kita berada di titik tengah, sentral di lomba Jepang. Kalau adiknya perhatikan karena nggak berbeda, ada kerangka, fondasi besi kayak gini. Karena persis di atas kepala kita sekarang itu jalan raya. Yang di tempat panorama tadi, jadi pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi antisipasi terowongan jebol dikasihlah kerangka atau fondasi besi kayak gini. Dari ujung sana, ujung kiri yang mentok sampai ujung kanan tembus ke jurang ada 15 lorong. Yang mentok di sana itu namanya pintu penghubung sampai ke Bojanggada, Benteng Verdeko, kantor Ketenangan Bukit Tinggi. 2 buah di sini karena nanti kita ruangan makan para pekerja atau romusa tadi. Para pekerja kan jumlah mereka di sini ribuan. Makanya kan cuma 1 kali sehari tapi kerja hampir 24 jam. Yang nggak mau bekerja, yang sakit dan melawan akan Jepang tahan di penjara di ujung sana. Ini kembar Bang. Iya. Oh. Bang, boleh cerita agak ke horor sedikit, Bang? Kalau mau nanya? Boleh. Oh. Itu tergantung orangnya. Bukan ruang makan di kamar tidur baris militer yang mau jadi kafe restoran tahun 2008. Saya gini, lomba Jepang ini namanya di bekas objek wisata, bekas penjajahan.
kita di bawah tanah, ribuan orang dunia mati dalam sini. Tahun 1945 adanya tahu pas saat Hiroshima dan Nagasaki Jepang dibom atom. Para pekerja atau romusa yang ada di sini itu Jepang bantai habis, mereka bunuh semua. Karena daerahnya. Ya, karena tidak ada yang akan keluar hidup dalam lomba Jepang ini. Bahkan tentara Jepangnya mereka harakiri. Adiknya tahu harakiri? Harakiri itu tradisi Jepang. Seandainya mereka kalah perang, mereka lebih memilih bunuh diri. Yang mereka anggap mereka lebih terhormat matinya daripada harus pulang ke negaranya dalam keadaan malu karena kalah perang. Bagi tentara Jepang, harga diri mereka lebih penting daripada nyawa. Lomba Jepang ini ditemukan 100 tahun setelah kita merdeka, hampir sepanjang lorong sudah kerangka tulang belulang. Tapi insya Allah lomba ini aman karena udah berapa tahun tidak bisa wisata kan. Sekarang tuh pengunjungnya lagi ada deh. Tidak bisa dielakkan di bekas itu kan. Ini aja. Tapi mau di tempatnya aja lihat tempat. Di sini dia tanya mau lihat sesuatu nggak bang? Saya jelas nggak mau kan ya. Pas di dapur ada namanya lomba pembuangan mayat, dia pegang yang ini. Saya terdengar seolah-olah kita kolong. 1 bulan saya baru 10 menit. Ya Allah. Cuma dengar. Berarti cuma pegang baru buka. Ya, tapi cuma suara. Ya. Kalau dia mungkin saya nggak mau lagi masuk sini kan. Ini dia. Jadi kalau menurut anak Indigo dalam lomba Jepang ini yang sering di penjara itu ada 2 buah orang berdiri di kanan dan di tangga tadi tempat kita tangga dari bawah itu ada perempuan dulu. Itu yang sering sama. Dan di sini nih banyak yang mulai lari jalan-jalan. Ada juga ada kakek-kakek di sini yang dorong-dorong kereta lori. Tahu kereta lori? Kereta bawah tanah. Ini adanya ada perhatikan di lomba Jepang ini. Dari awal kita masuk tadi, ini ada rata. Dia ada sekat-sekat kayak gini. Ini ada fungsinya adik-adik. Fungsi pertama dulunya Jepang taruh obor di sekat-sekat ini untuk penerangan. Jadi kalau Jepang ini tidak akan mati. Fungsi kedua masih digunakan sampai sekarang. Coba ya di sini teriak sama-sama bilang ya, kencang-kencang ya. 1, 2, 3. Ada gema? Nggak ada gema, nggak ada patulan suara. Karena suara tadi sudah dipecah atau teredam oleh sekat-sekat ini. Jadi Jepang buat kayak gini biar suara romusa yang mereka siksa dalam sini dan sampai keluar, mereka ciptakanlah peredam gemanya. Jadi peredam gemanya ini alami. Saya mau tanya lagi, adik-adiknya udah pernah nggak jalan di bawah makam, di bawah TPU? Belum pernah. Kalau sekarang sudah pernah. Persis di atas kepala kita sekarang, ini makam umum masyarakat Panorama. Kita jalan di bawahnya. Udah sampai tadi ke Menara Pandang. Masih di kawasan taman tadi ada Menara Pandang, misalnya pemandangan gambar warna ribu. Di sekitaran sana banyak kuburan. Kita di bawah sekarang. Ngeri ya. Apalagi jalan di bawah makam kan? Butuh berapa tahun belajar untuk ngapal nih bang? Main dari sini udah dari 15 tahun. Nah, sekarang kita di dapur di penjara, tempat yang digunakan Jepang untuk menahan para pekerja romusa yang nggak mau lagi bekerja, yang sakit melawan akan Jepang tahan dalam sini. Mereka tadi kan pasti zaman dulu nggak lama-lama, cuma 2-3 hari ketika mereka siksa, bahkan tanpa dikasih makan kan. Nah, kalau Asia ya ini penjara katanya 30 meter. Menurut tuh ini. Kenapa sekarang pendek seperti ini bang? 2004 lubang ini direnovasi. Waktu ini dikorek ke bawah itu kan masih ditemukan kerangka tulang-tulang. Masyarakat itu kan dulu tidak tahu agama mereka, tidak tahu siapa keluarga mereka. Jadi semua dikuburlah secara massal dalam penjara ini. Jadi penjara ini juga digunakan sebagai kuburan massal. Mau foto nggak dulu di sini? Jadi sekarang aja kita berada di dapur. Dapur ini bukan dapur untuk masak. Dapur ini cuma kamuflase atau tipuan. Fungsi sebenarnya di dapur eksekusi atau ruang pembantaian. Pekerja yang selepas dari penjara tadi yang nggak mau lagi bekerja, sakit, melawan, Jepang mau ke sini. Mereka eksekusi mati dan nanti akan Jepang buang ke bawah sini. Pernah dengar cerita bahwasanya dalam lomba Jepang ada namanya lomba pembuangan mayat. Kalau paling kecil tuh? Ini dia lomba pembuangan mayat. Ini kalau boleh ke dalam sini. Kalau Pak Karesiano. Ngalesiano. Nah, ini- Itu yang berarti bukan dia buangan ke Ngalesiano. Iya langsung curam ke bawah 7 km. Iya. Jadi lewat Siko dibuang ke bawah. Jadi kan pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi antisipasi pengunjung atau anak itu ke dalam. Sekarang lomba diperkecil seperti ini. Di lomba pembuangan mayatnya. Oh berarti dulu lubangnya lebar. Tinggi. Terus jadi romusa. Jadi romusa tapi bukan lomba Jepang. Nanti kita kasih tahu dari sana. Foto lah dulu di sini. Ini tempat acara uji nyali. Foto lah guys. Foto lah. Siko cari. Kita sebelah kiri jalannya. Ini bagian di atas bu. Jadi perjalanannya dulu. Kan mereka intip dari sana, di pintu pengintaian yang kecil di dapur tadi. Nantinya mereka tangkap atau mereka sergap pribumi atau warga Ngalesiano tersebut dari sini.
Yang ketangkap di sini adik-adik dipastikan tidak akan keluar lagi. Mereka akan dijadikan pekerja atau pengusaha, tapi bukan dalam lomba Jepang di kota Bukit Tinggi ini. Mereka bawa ke Dago, di Bandung, di Biak, Papua, di sana juga ada lomba Jepangnya. Jadi pekerja atau pengusahanya mereka barter, orang sini dibawa ke Jawa, orang Jawa mereka bawa ke sini. Jadi kalau kabur nggak bisa bahasa daerah. Nah, yang perempuan yang ketangkap di sini mereka jadikan geisha. Tahu geisha? Isya, Momorisha. Nah, bukan, selir atau pembawa nafsu dari negara Jepang di 12 kamar tidur atau kamar cerita di sini. Itu kemana tuh, Bang? Ya. Tapi sampai sekarang satu kubik pun bekas galian orang lomba Jepang ini tidak tahu dibuang kemana. Mereka buat ngarai masyarakat di bawah itu ada. Tapi tidak tahu lah masyarakat kan. Dan di sini kedua ada lomba Jepang. Berapa jumlah pekerja atau pengusaha yang ada di sini untuk hitungan pasien juga tidak diketahui. Yang pasti yang ada di sini semuanya ribuan. Ya karena mereka mati itu kan di bantai itu kan lebih sering mati. Iya, dari yang sebelum itu yang satu. Iya, ada matahari. Tadi masih dulu. Foto. Oh itu sampai museum yang kayak tadi. Iya. Tadi kan ada buku situ, ini ada bagian belakangnya. Ini barang-barang sejarah tadi tersimpan di itu. Sini. Itu yang asli yang original kan. Hati-hati, dia bagian bojong makin pendek. Jadi hati-hati kepalanya. Oh ya foto kok. Dia foto di situ di lampu yang pertama tuh. Ini foto tadi. Xiaomi itu tinggi banget, jangan orang-orang kuat ya tadi. Akan apa-apa. Oh itu juga tidak ya. Nah, akhirnya setelah kita berjalan panjang dan memasuki semua tempat-tempat yang ada di dalam lubang Japangnya, dan sekarang kita bakal pergi ke pintu keluar. Dan di sini kondisi kaki aku udah capek banget karena turun naik tangga yang sangat banyak gitu kan, dan teman-teman aku juga udah kecapean, tapi mau gimana lagi, mau nggak mau kita harus tetap lanjutin biar kita bisa keluar dari kawasan ini. Ya Allah. Ya guys, ternyata liburan kali ini tidak semudah yang saya bayangkan. Bayangkan saja saya harus mendaki janjang sebanyak 1047. Mah apa nih? Jadi sejarah jalan salah. Iya, terus mencoba ya, nggak bisa, bakal kalah sama anak-anak yang lebih pro daripada dia ya guys ya. Nah, ini kita udah sampai ke pintu keluar Taman Wisata Panorama dan Lubang Jepang Kota Bukit Tinggi. Nah, setelah ini kita bakal pergi ke tempat bersejarah selanjutnya. Ikutin aku terus yuk. Nah, kita udah sampai di Museum Tridaya Eka Dharma. Jadi, Museum Tridaya Eka Dharma adalah salah satu museum yang ada di Sumatera Barat yang terletak di Kota Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Panorama nomor 24, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Bukit Tinggi. Museum ini diresmikan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1973. Museum yang memiliki koleksi ratusan senjata zaman perang ini terbuka untuk masyarakat umum. Museum ini diberi nama Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma yang artinya 3 unsur kekuatan satu pengabdian. Nama ini bisa dikaitkan dengan falsafah Minang Tigo Tungku Sajarangan. Nah, jadi itulah sedikit sejarah tentang Museum Tridaya Eka Dharma. Nah, setelah selesai persejarah-sejarahan, kita lanjut ke wahana uji nyali rumah hantu yang lagi viral di Bukit Tinggi. Dan untuk harga tiketnya adalah 25.000 per orang dan lokasinya berada di Bioskop Sofia Bukit Tinggi samping Nov Hotel. Sambil menunggu antrian ada juga yang berfoto-foto dengan hantunya, ya nggak apa-apa, gratis kok. Dan kalian bisa berfoto sepuasnya.
Nah, setelah selesai perumah-rumah hantuan yang seram banget, dan kita nonton konser dulu buat tenangin diri ya guys ya. Kalau nggak salah nama konsernya itu adalah Maling Empat Sendal atau Maling Malin. Pokoknya itu deh. Acara puncaknya itu tanggal 30 Desember 2022. Ya itu kalau nggak salah ya, soalnya aku lupa. Dan pertama itu bakal ada tarian gitu dari siswa-siswa sekolah yang berada di Bukit Tinggi ini. Segitu dulu vlog aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan selamat menikmati liburan. Serta jangan lupa bersyukur atas hal-hal baik yang kamu dapatkan di tahun ini. Dan sampai jumpa di tahun depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.